Terima kasih Anda masih di Kompas Bisnis. Saudara, indeks harga saham gabungan atau IHSG bertahan di zona hijau setelah Kabinet Merah Putih resmi dilantik. Senin 21 Oktober, tepat saat pengambilan sumpah menteri dan wakilnya, IHSG ditutup naik 0,1% ke 7.772. Bursa sebenarnya sempat merah di awal perdagangan. Analis bilang investor mulai merealisasikan ambil untung setelah kepastian kabinet. Market berhasil balik arah dari sesi kedua perdagangan. Dana asing yang masuk ke pasar saham lewat aksi beli bersih mencapai 1,84 triliun rupiah dalam sepekan. Pasar masih terus menanti kebijakan ekonomi di bawah era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Head of Research Investasiku by Mega Capital Sekuritas, Cheryl Tanuwijaya memperkirakan sentimen positif di pasar modal masih akan berlanjut. Target ekonomi yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pelantikan menurut Cheryl menjadi booster bagi IHSG. Terobosan anggota Kabinet Merah Putih jadi salah satu penopang pergerakan IHSG. Positif lanjutan bagi IHSG di pekan ini. Kita cermati IHSG berpotensi lanjut menguat hingga ke target 7.850 dari Presiden Prabowo terkait 5 hal yang mendukung perekonomian. Kami lihat ini juga akan jadi booster ya untuk IHSG. Pelaku pasar berikutnya akan melihat ya terobosan-terobosan apa selanjutnya yang dilakukan oleh Kabinet Merah Putih setelah dilantik. Selain masalah kebocoran anggaran, Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan swasembada energi saat kepemimpinannya. Ketidakpastian global yang terjadi beberapa waktu terakhir membuat Indonesia sangat tergantung pada fluktuasi harga minyak dunia. Kita harus siap dengan kemungkinan yang paling jelek. Negara-negara lain harus memikirkan kepentingan mereka sendiri. Kalau terjadi hal yang tidak kita inginkan, sulit akan kita dapat sumber energi dari negara lain. Karena itu, kita harus swasembada energi dan kita mampu untuk swasembada energi. Kita diberi karunia oleh Tuhan Maha Besar. Tanaman-tanaman yang membuat kita bisa tidak tergantung bangsa lain. Tanaman-tanaman seperti kelapa sawit bisa menghasilkan solar dan bensin. Kita juga punya tanaman-tanaman lain seperti singkong, tebu, sagu, jagung, dan lain-lain. Kita juga punya energi bawah tanah, geotermal yang cukup. Kita punya batu bara yang sangat banyak. Kita punya energi dari air yang sangat besar. Saudara-saudara sekalian, pemerintah yang saya pimpin nanti akan fokus untuk mencapai swasembada energi. Sejak tahun 2000, lifting atau produksi minyak siap jual Indonesia terus melemah. 24 tahun lalu lifting minyak masih di atas 1 juta barel atau tepatnya 1,4 juta barel per hari. Mulai tahun 2010 produksi menjadi 900 ribu dan terbaru semester 1 tahun ini kembali jatuh ke 576 ribu barel per hari. Di era Presiden Joko Widodo, beberapa BBM sudah memakai bahan minyak sawit sebagai bahan baku solar, yaitu biodiesel. Bahkan pemakaian bahan nabati di biodiesel semakin tahun semakin meningkat. Sebelumnya, Saudara Menteri Energi Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia bilang akan menggenjot target lifting minyak mentah Indonesia untuk mengejar target 1 juta barel per hari di tahun 2030. Upaya penemuan sumur baru menjadi tantangan bagi produksi minyak dalam negeri. DPR sudah menyepakati lifting minyak tahun 2025 sebesar 600.000 barel per day. Sebagai Menteri SDM yang baru, saya berkomitmen untuk mencapai target tersebut. Untuk itu diperlukan beberapa strategi pendukung. Pertama, kami akan mendorong reaktivasi sumur di lapangan minyak idle dengan SK Migas dan K3S termasuk Pertamina. Kedua, mendorong intervensi teknologi yang seperti kami sudah sampaikan. Yang ketiga itu mendorong proyek minyak baru untuk segera berproduksi. Jadi nanti yang sudah
barangnya udah ada, sudah selesai eksplorasi. Kita akan ngomong bersama-sama dengan K3S dan SKK Migas untuk kita melakukan percepatan. Selain energi, Presiden Prabowo Subianto juga mengejar target ketahanan pangan dalam waktu 4-5 tahun. Prabowo bahkan sudah mempelajari caranya dengan tenaga ahli. Saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar. Dalam krisis, dalam keadaan genting, tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli. Karena itu, tidak ada jalan lain. Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita harus mencapai ketahanan pangan. Kita harus mampu memproduksi dan memenuhi kebutuhan pangan seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4-5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan akan memakai komoditas unggulan sebagai strategi mencapai target kemandirian pangan dalam 5 tahun ke depan. Mengkoordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya. Pertama, memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Nanti kita akan bagi klaster ya. Nanti di Sulawesi cocoknya apa? Misalnya cengkeh dan coklat, maka di situ akan menjadi unggulan. Sumatera mungkin kopi ya. Kopi, lada itu juga menjadi komunitas unggulan gitu. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Said Abdullah optimis target swasembada pangan dan energi dapat dicapai pemerintahan baru. Said Abdullah bilang DPR akan mendorong dan mengawasi kinerja Kabinet Merah Putih. Menurut beliau, kita bisa swasembada pangan. Dan kami optimis DPR akan memberikan dorongan yang kuat dan sekaligus mengawasi perjalanan beliau dalam 5 tahun ke depan. Hulunya terlebih dahulu yang harus kita perbaiki. Hulunya apa? Petani. Beliau menyampaikan akan melakukan program-program yang deliver langsung kepada para petani. Tidak lagi mensubsidi korporasinya, tapi langsung kepada petaninya dan nelayan. Itu yang beliau sampaikan. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies Media, Wahyudi Askar menilai keputusan Presiden Prabowo Subianto membentuk 48 kementerian menjadi tantangan dalam penuntasan janji politiknya termasuk target swasembada pangan dan energi. Sikap tegas Presiden Prabowo terhadap anggota kabinetnya menjadi hal yang dinanti publik. Presiden Prabowo harus bekerja keras karena masyarakat akan menagih janji politik yang disampaikan Prabowo dalam pidatonya. Serta diapresiasi Pak Prabowo menawarkan visi hari ini secara tegas, tetapi persoalannya memang bagaimana visi dan misi itu dijalankan. Mulai hari ini Pak Prabowo harus bekerja keras, pada akhirnya masyarakat melihat dan kemudian akan menagih janji-janji tersebut. Tantangannya adalah apakah Pak Prabowo bisa memenuhi janji-janji itu dalam waktu singkat. Terlebih lagi hari ini Pak Prabowo memutuskan untuk menggandeng semua elemen politisi, pengusaha dalam kabinet gemuk. Dan tentu ini nggak mudah. Dan rakyat menunggu apakah Pak Prabowo bisa mengorkestrasikan 109 orang ini. Termasuk juga melakukan tindakan tegas terhadap menteri dan wakil menteri yang
yang tidak memenuhi harapan.